wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan alladzina yunfikuna fis sarra wad darra wal kadzibina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati Sahibatul Bait, pembimbing majelis taklim Al-Fat, yaitu yang terhormat Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Wani Purwaningsi Johari, beserta keluarga besar daripada almarhum Bapak Mursan. Mudah-mudahan kita doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga almarhum Bapak Mursan senantiasa kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah dengan hadirnya kita semua di sini. Juga ketua majelis taklim Al-Fat, yaitu Ibu Eni Kartini, ya, Ibu Eni Kartini. Alhamdulillah beserta segenap para pengurus sekaligus dengan jamaahnya. Kita doain juga mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah ilmunya. Juga yang sangat saya hormati rekan-rekan seperjuangan, para asatidzah yang hadir. Alhamdulillah, Al-Mukarramah Adinda Ustazah Aan Sholihat Yunus SAG, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Rohinah Ranun, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Ini Suryani Nyaman. Cuma di mana? Ya, saya nggak lihat ya. Ada di depan sana. Tadi saya mau masuk dari sana, ibu dibawa ke jalan tol aja, kata begitu. Itu tadi yang pada nyambut saya. Jadi saya nggak lihat yang di sana, ya Bu. Alhamdulillah. Juga Al-Mukarramah Ibu Ustazah Siti Masyito Makmur. Ini saya juga tadi nanyain, nggak tahu main parawis. Juga Al-Mukarramah Ibu Ustazah Naspuro. Alhamdulillah. Ini juga Al-Mukarram Ananda Bagas. Mana dia orangnya? Ustadz Bagas. Alhamdulillah, ini sebagai pelatih ya, pelatih dari Marawis. Juga Ibu Ketua RW 03 Ibu Rodia, alhamdulillah bisa hadir Ibu ya. Juga para Ibu Ketua RT wabil khusus Bapak RT Lutfi. Alhamdulillah, selamat ya Pak RT. Itu namanya hebat. Hebat kenapa Ibu, Pak ya? Itu baru berapa bulan udah ikut lomba. Saya jujur Ibu, ini sebelum saya berlanjut, orang pokoknya kalau kepengen ya, ini saya ada di udah bagus apa belum, itu lomba Ibu. Ini kadang-kadang disuruh lomba pada kagak mau, maunya jadi jago kandang aja. Iya, nanti lain kali mah ikut-ikut lomba, karena lomba ini merupakan evaluasi kita Bu, evaluasi tim kita. Andaikan gak juara, jangan marah, gitu. Apalagi lu panitia marah, ilok pantas. Gitu. Kalau marah juga sama juri, jangan panitia, ya.
Ada yang marah begitu. Ini tim Marawisnya alhamdulillah ya. Almar'atus sholihah ya, yang dulu dipegang sama Ibu almarhumah Ibu Ustazah Iim ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu nerusin jariah kebaikannya ya. Ini akan menjadi paket pahala ya, untuk almarhumah Ibu Ustazah Iim. Ini alhamdulillah semuanya ikut ya. Ada Ibu Fatimah, ini ada Bunda Lala, Bunda Adela, terus Bu Wawan ya, pada ngikut semua ya. Veronisa juga ngikut juga ya. Alhamdulillah campurannya hebat banget ya. Mudah-mudahan ya banyak jobnya. Cuma tadi sayang kenapa hadrohnya yang nggak ditampilin. Kalau Marawisnya kan udah biasa. Iya, bukan, katanya tadi kan dipromosiin. Habis lebaran biar banyak yang manggil lah, kita belum tahu hadrohnya kayak gimana. Ya, mudah-mudahan tadi aturan hadroh yang ditampilin begitu. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Semua ada yang sangat saya banggakan, pimpinan Majelis Taklim alhamdulillah, dari Majelis Taklim Al Ummahat, dari Majelis Taklim Nurul Amin, dari Majelis Taklim Nur Hikmah, dari Majelis Taklim An-Nur, semua ada di samping sini. Dari Irsadul Anam, dari Al Hikmah, dari Luqmanul Hakim, kemudian dari Nurul Salam, dari Al Barokah, alhamdulillah ya. Kemudian juga dari Khairun Nisa, dari Al Muhsinin, ya alhamdulillah semua ini pada datang. Yang nggak kesebut mohon maaf ya, yang muter-muter soalnya saya. Nurul Iman alhamdulillah ini di akhir-akhirnya bisa juga ya ketua sama bendaharanya. Dia pinter ketua Bu, kalau jalan bendahara yang dibawa. Kalau ada kepengen apa-apa bendahara tinggal ngeluarin duit. Alhamdulillah ya. Juga yang sangat saya hormati para tokoh ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, khususnya orang tua kita yaitu Ibu Haja Kani Haji Rian ya. Kalau saya manggilnya Encing Haji Kani Sulein. Jadi dulu ke suaminya mulu kalau manggil. Sekarang Haji Rian. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau terus sehat ya Bu ya. Ini mungkin termasuk yang udah tinggal, udah sepuh banget ini Ibu ya. Yang lain-lain udah pada nggak ada Ibu ya. Ada juga Ibu Ustazah Hindun ya, masih ada orangnya, cuma bermasalah dengan penglihatannya ya. Jadi kita doain aja ya, mudah-mudahan sehat walafiat lah. Ini tinggal ini doang nih, tinggal saya memanggilnya Encing ya, Encing Ibu. Dan terima kasih kepada pengatur acara Ibu Karsi, ini salah satu juga pengurus dari Nur Amin. Terima kasih juga kepada Ibu Ustazah Yuli ya, yang punya channel Yuli Roh, bisa hadir ya. Ini di akhir loh, bisa hadir alhamdulillah. Semuanya aja ya saya jamaah hadirin wal hadirat, jamaah majelis tawakuf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi terima kasih kepada pengatur acara, kepada channel Yulira ya, channel Yulira Ibu Yuli ya, yang telah mensyuting kita dalam kegiatan. Ibu, sebelumnya kita sama-sama, Ibu ikutin saya ya. Saya ngambil yang pendek, doa dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pendek aja saya ya. Jadi saya ngambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Mungkin kalau sama Ustazaan agak panjang. Dia mah namanya jamaahnya sedikit. Kalau saya tahu ibu-ibu kalau ditanya ibu mau yang panjang apa yang pendek, pasti jawabnya yang pendek. Ya, pasti jawabnya yang pendek. Ya, simpel ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa
rabbukallah. Sedikit ya Bu. Iya. Udah Ibu. Nah, lagi. Ya tadi nggak pakai Allahumma-nya ya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, pendek. Itu mah pendek. Ya. Kalau yang panjang-panjang ada, yang hadis banyak ya Bu riwayat-riwayatnya ya. Saya ambil yang pendek biar Ibu gampang karena udah besok kita udah munggah ya. Mudah-mudahan siap ya Bu ya. Saya seneng banget Bu. Seneng bukannya berarti iya kalau ustazah mah seneng pasti orang kalau anu dapat hadiah gitu. Bukan itu Ibu. Kebahagiaan saya mudah-mudahan doa kita Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan ini detik-detik Ibu. Detik-detik wa balignanya nyampe enggak kita? Kita berdoa ya Allah sampaikan ya. Sampaikan fisiknya, hatinya, jasadnya, di samping ruhnya juga nih nyatu Ibu. Biar kita udah tinggal besok ngelangkah ya. Jumat kita udah mulai rapi-rapi munggah. Iya munggah Bu namanya. Kalau orang sini bilang munggah, tahu kalau orang yang di mana-mana saya nggak tahu. Pokoknya munggah. Di dalam munggah Ibu biasanya kita itu udah beberes-beres ya, rumah dirapiin, terus diri kita juga dirapiin, dibersihin, termasuk hati kita. Alhamdulillah dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, 2 bulan ini kita terus silaturahmi melalui majelis taklim ya. Karena apa? Karena kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ibu, siapa saja orangnya man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu alan niran. Ini sering saya sampaikan ya. Barang siapa atau siapa orang yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang gembira, hati yang bersih, sudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, walaupun orang itu belum minta maaf, ya Bu ya, yang bagus belum minta maaf, tanpa dipinta kita udah maafin Ibu. Karena ada ini Ibu di dalam surat Ali Imran 134, insya Allah ya, diantaranya ini komplit nih Bu Sajawan ini, ya Al-Fat ini. Satu, allazina yunfikuna fisarra wadara. Ini udah Ibu, ya. Oh, pokoknya Ibu kalau datang ke sini ada duit sedikit kita cemplungin, terus ada yang banyak buat anak yatim sedikit-sedikit ya Bu. Pokoknya berbagi. Satu udah, ini udah termasuk menjalankan syariat agama. Yang kedua wal kadziminal ghaiz. Wal kadziminal ghaiz. Mudah-mudahan dari mulai bulan Rajab sampai bulan nanti Ramadan kita betul-betul bisa mengendalikan yang namanya emosi kita, amarah kita ya, yang akan membatalkan pahala puasa Ibu, cuma dapat haus dan lapar saja. Ini yang kita, ini alhamdulillah yang kedua. Yang ketiga wal afina aninas, mau memaafkan di antara kita. Karena apa Bu? Kalau kita memang ingin mencari ridha Allah, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya, termasuk yang 3 ini Ibu. Ini di dalam surat Ali Imran ya. Kata Allah apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Begitu. Alhamdulillah pada hari ini ya. Ini komplit udah semuanya ya. Sodakohnya ada. Katanya begini Bu, orang-orang bijak biasanya 1000 janji belum tentu bisa ditepati. Gitu Bu ya. 1000 mimpi belum bisa akan menjadi kenyataan. 1000 sodakoh, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Itu udah pasti Bu. Walaupun 1000 gitu, tapi janji belum tentu.
Mimpi juga belum tentu. Tapi kalau kita bersedekah walaupun dengan uang 1.000 rupiah, insya Allah itu ada catatannya, ada balasannya. Nah sekarang ya dalam rangka Ramadan kita sama-sama tahu, saya udah sampaikan, saya di sini akan menyampaikan Ibu ya, khususnya yang namanya surat Yasin. Surat Yasin ya, Ibu belajar. Katanya begini Bu, Mi kalau baca surat Yasin saya mah sampai 41 kali kayaknya nggak kuat. Kan 41 Bu, itu doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya, Ibu caranya nih. Cara supaya 41 ya, sama Ibu sama 7 kali balik. Ya, dari mana itu? Kan begitu ya Bu ya. Ini sering disampaikan. Dulu pernah Pak Camat mengatakan surat Yasin. Siapa yang ciptakan surat Yasin? Iya. Apanya tuh? Iya, yang menurunkan surat Yasin ya Allah kan ya. Enggak, ini maksudnya ada itu 7 mubin kan begitu ya Bu ya. Nah sekarang Ibu coba di bulan Ramadan deh, di bulan Ramadan yang 41 dulu ya, bukan 41 kali balik Ibu. Jadi begini, ada 4 dibagi 4 ya Bu. Ada ayat yang pertama itu bacanya Yasin ya. Coba Ibu catat, itu 7 kali. Coba nanti dijumlah. Itu 7 kali. Yasin, Yasin. Ya kan? Kita kalau baca kadang-kadang suka sampai 3 kali. Ya, ini 7 kali. Enggak hitung-hitungannya. Ya, saya dapat pelajaran insya Allah. Ya. Terus yang kedua di ayat 38 itu 14 kali. Ibu tulis dulu. Ayat 38 14 kali yang berbunyi wasyamsu tajri limustaqarrilaha lalika takbirul azizil alim. Kan begitu ya Bu? Itu bunyinya 14. Ibu catat dulu deh, 14. Ntar kita sama-sama jumlah. Saya juga tadinya bingung gitu ya Bu. Alhamdulillah banyak yang ngajarin guru-guru ya, dengan teman-teman ini ustadz-ustadz. Coba jadi kita nggak bolak-balik sampai 41 kali gitu loh Bu. Ya nanti hitungannya. Terus kemudian di ayat yang ke-58, di ayat yang ke-58 ya itu 16 kali. Enggak, dihitung aja dulu Ibu. Dihitung aja dulu, dicatat aja dulu. Yang ayatnya 58 itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu 16 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya Bu ya. Alhamdulillah kan kata saya kalau saya dapat ilmu saya akan berbagi. Ini pas udah dirasain Bu, saya lagi kepentok banget deh dengan urusan yang memang ya Allah nggak boleh curhat deh kalau sama jamaah ya. Alhamdulillah Ibu, Allah kasih kemudahan, dikabul doa kita ya. Terus kemudian yang keempatnya ayat 81, ayat yang ke-81 4 kali yang berbunyi awalaisalladzi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Itu ya, jadi 8 di ayat yang ke-81 itu 4 kali. Coba kita hitung ya. Ayat yang pertama 7, ayat yang ke-38 14, ayat yang ke-58 16, ayat yang ke-81 4 kali. Coba 41. Benar? 41 ya. Nah, terus kalau 7 kali balik ya Ibu mau terusin ya nggak apa-apa, 7 kali balik nggak masalah. Kemarin juga kita 3 kali balik. Tapi kadang-kadang ada yang sama gini Bu, pahalanya nih, pahala ya khatam Quran itu apabila kita membaca kulhu surat Al-Ikhlas 3 kali kan. Ya berarti kalau 9 kali pahalanya.
pahalanya berarti 3 kali hatam. Ini pun sama Bu. Kita lihat lagi yang mubin. Mubin di dalam surat Yasin itu kata-kata mubin itu jelas ya Bu ya. Ada 7 ya. Yang pertama, Neng Bapak udah. Nah sekarang yang mubin yang 7 kali balik. Tadi kan 41. Kita ambil dari mubinnya ya Bu ya. Oke. Yang pertama di ayat 12 mubin yang pertama. Inna nuyil mauta wa naktubu ma qaddama wa atharahum wa kullu syai'in asainahu fi imamim mubin. Nah, Ibu dari mubin yang pertama, nah, ini kan pada minta Bu, pada minta coba dah Umi secara detail gitu ya. Ini kan mestinya Ibu datang ke rumah saya baru saya jelasin gitu. Tapi karena ini memang udah terakhir, nanti kita coba-coba di bulan Ramadan. Jangan coba-coba, maksudnya kita amalkan di bulan Ramadan gitu loh Bu. Karena apa? Kita punya prinsip orang yang berpuasa akan diberikan 5 keutamaan. Yang pertama, soimi ibadah. Naumu soimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa dihitung ibadah. Wasuntuhu tasbihun. Ya, diamnya orang yang sedang berpuasa ya itu sama seperti kita sedang membaca tasbih. Yang ketiga, wa amaluhu mudha'afun. Wa amaluhu mudha'afun. Amalnya akan dilipat gandakan. Sekali lagi, amalnya akan dilipat gandakan. 5 kan ya Bu? Yang keempat itu wa dzambuhu maghfurun. Wa dzambuhu maghfurun. Dosa-dosanya. Karena ada hadis yang diperkuat Bu oleh hadis Nabi ya. Man soma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Gitu ya. Jadi dosa-dosa kita, Ibu harus yakin dosa-dosanya. Terus kemudian wa du'auhu mustajabun. Doa orang yang berpuasa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan Ibu nanti amalin ya. Yang lebih enak Ibu ketika tengah malam. Tengah malam diperkuat dengan sholat sunnah dulu. Ya, diperkuat dengan sholat sunnah. Karena di dalam surat Al-Isra ayat 79, ya insya Allah kalau nggak salah tuh 79 itu dijelaskan kata Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu diperkuat dalil yang kuat dalam Al-Quran Ibu ya. Pokoknya orang yang bangun tengah malam Ibu ya, sholat sunnah wudhu, sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat itu ya, apabila kita memohon kepada Allah maka akan dikabulkan. Ibu yakin derajat kita akan diangkat kepada derajat yang lebih mulia gitu Bu. Paham? Tadi jadi Ustaz Jawani juga ngomong ya Guru, saya diangkat gitu. Saya bukan ngangkat Ibu, tapi karena sudah ada, ya saya kan dikasih jatah. Saya punya sawah banyak nih. Nih emak nih, emaknya emak punya sawah banyak Bu. Terus kemudian, ya Bu ya. Nah ada yang istilahnya sawah itu harus kita bagi nih, ya. Misalnya, ya contohnya Madi Salim, kayak di Nurul Komar, ya. Terus di Nurul Yakin, terus kemudian di Al Amanah. Ya, ini kan udah ada mingguannya Ustazah Rohina, kan begitu ya Bu ya. Terus ada lagi itu dibagi-bagi Bu. Saya ngambil bulanannya. Kayak Ustazah sekarang di An-Nur, di Nurul Huda, ya. Terus sama di Nurul Amal ada bagiannya. Enggak saya ambil semuanya Ibu. Jadi kita berbagi begitu, ya Bu ya. Alhamdulillah yang namanya orang udah punya jamaah ya kita panggil guru. Ustazah itu guru Ibu. Mudah-mudahan andaikan Bu ada masih hatinya
Iya, terus kemudian adabnya kurang bagus, dengan dipanggil ustazah, insya Allah nanti akan berubah. Begitu maksudnya Ustazah Wani. Ya, begitu. Bukan berarti yang namanya guru harus sempurna, bukan. Saya juga nggak ada nggak ada sempurnaan. Kadang-kadang hati juga suka kesel juga, Ibu. Ya, suka kesel, suka gondok. Ya cuma tergantung gitu. Bisa nggak menyikapi semua itu ya, supaya meredam. Nah meredam Bu, jangan sampai kentara gitu, ketara ya Bu ya. Meredam dulu ya. Kita udah maafin Bu, cuma nggak mau ketemu orangnya dulu, boleh nggak? Nggak apa-apa. Misalnya saya nih kesel sama Ustazah Wani gitu ya Bu ya. Sekarang udah nggak ada apa-apa, maafin. Cuma nggak kepengen ketemu dulu, karena kalau ketemu nanti akan menjadi barah lagi. Ntar kalau udah adem baru ketemu gitu. Yang penting maafin dulu ya Bu ya. Nah di sini Ibu ya yang mubin. Jadi Ibu tadi di ayat ke-12 ya itu kan ada mubin. Nah mubin yang pertama Ibu balik lagi ke Yasin. Balik lagi ke Yasin. Balik lagi caranya begitu. Balik lagi ke Yasin. Terus ada lagi mubin di ayat yang ke-17 ya, kita ambil ini aja ya, wama alaina illal balaghul mubin. Di mubin yang kedua yang di ayat 17 sampai mubin kedua Ibu balik lagi ke Yasin gitu. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai mubin yang kedua lagi, terusin lagi Ibu. Ada mubin ketiga yaitu di ayat yang ke-24. Kayak saya catat ayat yang ke-24, ini idza lafi dhalalin mubin. Nah, Ibu balik lagi ke Yasin. Sampai mubin ketiga. Caranya begitu Ibu. Sampai mubin ketiga. Jadi 24. Terus yang keempat itu ada mubin yang keempat di ayat 47. Wa iza qila lahum anfiqu ma razaqakumullahu qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Pokoknya belakangnya in antum illa fi dhalalim mubin. Balik lagi ke atas Ibu. Yasin lagi. Yasin lagi. Sampai mubin yang keempat terusin. Jangan balik lagi. Sampai keempat terusin dulu Ibu, sampai ke mubin yang kelima. Ya mubin yang kelima di ayat 60. Di ayat 60 Ibu catat. Nanti Ibu lihat lagi ya. Di ayat yang ke-60, alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu syaitan aduwwum mubin gitu. Kalau Yasin udah di luar kepala kayak Ibu mah. Udah hebat namanya ya. Jadi Hafizoh Yasin, Hafizoh Al-Muluk ya, terus Hafizoh Waqi'ah, Hafizoh Ar-Rahmah, Hafizoh Al-Kafi. Paling enggak di awal 10, di akhir 10. 1 sampai 10, terus kemudian 100 sampai 110. Paling enggak apa 10 ya. Awal 10, akhir 10. Ibu apa namanya? Kalau orang apa namanya Bu? Ibu apalin, rutinin. Ya kalau udah apal Ibu pakai dalam sholat. Sholat ya. Murojaah kalau orang hafaz Quran mah Bu ya. Di murojaah diterusin dirutinin terus ya. Nah itu Ibu sampai di yang ayat 60 ada mubin terakhir, Ibu balik lagi Yasin ke atas. Terus begitu Ibu, terus. Nah terus yang di ke-6-nya, di 6-nya ayat 69. Ayat yang ke-69. Wama alamnahu syi'ra wama yambaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Di situ Ibu balik lagi ke atas, Yasin lagi. Yasin lagi. Setiap mubin ya. Ibu hajatnya itu Ibu ingetin. Ibu perlu apa gitu ya? Ibu perlu apa gitu. Ibu kepengen punya rumah yang gede. Ya, emang. Ibu kalau minta sama Allah jangan yang tanggung-tanggung. Minta yang banyak. Yang berkah, iya. Jangan Ibu begini, maaf ya Bu ya. Saya mah bagenda rumah biar kecil, ya. Yang penting bagus, jangan. Ya Allah biar kecil tapi gede gitu. Biar kecil tapi gede gitu, ya. Mewah ya boleh, biar gede tapi mewah boleh ya. Begitu Ibu hajat-hajatnya ya.
Terus yang terakhir kan mubin yang ketujuh, Ibu. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kan begitu ya, Bu? Huwa khasimun mubin. Gitu. Nah, dari situ Ibu balik lagi Yasin, terus ngelewatin 1 2 3 4 5 6 7 sampai ya, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Udah paham, Bu? Begitu ya. Jadi seperti itu, Ibu. Nah, baru dah Ibu baca doanya dah. Allahumma innaka ja'alta surata Yasin sifa'al liman qara'aha. Itu di apa namanya kalau kata kita mah disempurnakan gitu, ya. Insya Allah, Bu, ya. Ini soalnya saya udah ngerasain Ibu. Aduh, bener-bener deh. Sampai kalau kata bahasa kita, ya, pantesan kadang-kadang orang kalau nggak pernah ngaji, ya, imannya nggak pernah dicas, kebanyakan suka ngambil jalan pintas, gitu ya, bunuh diri lah, minum racun lah, dan lain-lain sebagainya, gitu loh, Bu. Ya, ini kita ini yang udah di pengajian, alhamdulillah, makanya saya bersyukur, Ibu, punya banyak jamaah. Kalau ada kesulitan, gitu ya, Bu ya, ya Allah, jamaah selalu ngedoain. Terus kita juga harus mau didoain, Bu. Jangan Ibu kadang-kadang, maaf ya, Bu, udah nggak usah jangan bilang orang jangan didoain, saya malu. Enggak, kalau saya mah, Bu, iya. Jadi kita kalau kita ibarat kita mau nyebrang ya, Bu ya, kitanya di depan, ini yang di belakang nih yang kalau kata kita bahasanya hayu gitu. Terus kitanya harus mau jalan sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau kitanya menang baik ngejedok baik menang baik ngejedok baik, ya, Bu ya, kita disuruh giniin juga nggak mau, Ibu. Lah susah, didorong-dorong juga nggak mau, suruh ngaji nggak mau ngaji, ya, Bu ya. Makanya saya kadang-kadang suka pesen, Ibu tolong kalau nyantunin kaum du'afa, nyantunin anak yatim, diprioritaskan yang ngaji dulu, gitu loh, Bu. Ya, kemarin di Nurul Amal ya, semua itu, Bu, dikasih itu yang ngaji dulu. Bukan berarti yang itu nggak dikasih, cuma diprioritaskan, di kalau kata kita dipanggilin yang di depan itu yang ngaji dulu. Ya, andaikan dia punya anak yatim, prioritaskan yang itu dulu, yang ngaji, gitu loh, Bu. Ya, biar dia nanti ada semangat untuk datang ke majelis taklim, begitu. Ya, kalau kitanya sih udah ikhlas aja. Cuma kan kita berbagi ilmunya ya, berbagi silaturahminya. Paham, Bu? Nah, jadi itu ya, Bu ya, yang kemarin banyak yang nanya, Mi coba gimana? Akhirnya saya ambil, saya dapat ilmu, cuma saya dulu amalin. Kalau saya belum ngamalin, terus kita berbagi, susah gitu. Yang tadi Yasin tadi, setiap awal ketemu Mubin ulang ke Yasin, diulang lagi dari Mubin 1, Mubin kedua kembali lagi ke Yasin, sampai terus Mubin yang ketujuh, berarti udah 7 kali balik. Nah, yang 41, makanya kadang-kadang ada orang baca Yasin Fadilah, nah gitu. Ya, kalau Ibu baca Yasin Fadilah itu nggak jadi masalah, gitu. Tahu Yasin Fadilah, Bu? Karena Yasin Fadilah itu udah diatur di situ, ya, sama ya ulama-ulama lah ya. Udah diatur ini berapa kali gitu Yasin Fadilah. Tapi kita coba yang gampangan dulu dah, ya. Timbang apa namanya baca-bacaannya tadi. Ya, yang penting Ibu lihat ditandain. Ibu tandain, ditaruh di Quran, di Yasin, gitu. Oh iya, giliran Mubin ini. Oh iya, giliran baca ini tadi, Bu, yang 41. Hitungannya 41, jadi berarti ya. Terus yang kedua yang 7. Terus tergantung deh Ibu. Apalagi nanti bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar membaca Al-Quran, ya. Dari mulai melek mata sampai kita tidur sampai beraktivitas lagi, pokoknya Ibu, ya, Al-Quran jangan pernah ditinggalkan. Ya, nah tipsnya, Ibu udah punya program kira-kira baca Quran hatamnya mau berapa kali? Coba deh, iya harus punya program, Bu. Mau berapa kali? 3 kali. Ini 3 kali, Ibu. Insya Allah tinggal dibagi aja, 30 dibagi 3 berarti 10 hari hatam yang pertama, 10 hari hatam yang kedua, 10 hari hatam yang ketiga.
Bisa nggak sampai 6 atau 5? Bisa, kenapa tidak? Bu, 3. Itu udah punya program ya, Mak? Insya Allah nanti Allah kabulkan. Allah kita bisa. Tapi kalau yang mau lebih dari itu, ya Bu ya, lebih dari itu, ini saya bukannya sombong, karena saya juga dapat dari guru-guru tips ya Bu ya. Karena saya ikut di BKMT-nya, ikut di imannya, ikut ya di grup-grup iman gitu. Jadi dikasih Ibu. Nah di sini ya dia bilang begini, pokoknya Ibu 1 juz dalam 1 waktu, 1 juz dalam 1 waktu. Itu caranya gimana? Lah maghrib kalau untuk kejar 1 juz kan katanya kita habis buka langsung. Bagaimana diupayakan supaya antara maghrib dan isya dapat 2 juz? Bisa tengah malam bangun Bu. Ya, pokoknya 1 hari itu bisa 6. Johor 1 juz, asar 1 juz, ya maghrib sama isya Ibu atur itu pokoknya 1 juz, terus subuh 1 juz, plus Ibu duha 1 juz. Nah duha juga jangan 2 rakaat melulu Bu. Tambahin atuh. Yang biasanya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat di bulan Ramadan. Insya Allah Bu, kita mati dalam husnul khotimah tanpa hisab begitu ya. 4 kalau saya ini kalau lagi sibuk 4 duhanya ya. Kecuali kalau lagi memang ada di rumah 6 begitu, tambahin aja 2. Coba Ibu belajar ya. Ntar insya Allah rezeki datang Bu, yang nggak disangka-sangka. Dari mana aja kesulitan-kesulitan kita itu akan diberikan jalan keluar sesuai insya Allah dengan keinginan kita gitu ya Bu ya. Paham Bu? Jadi itu ya, udah dijawab ya. 41 bukan 41 kali balik, tapi di situnya Ibu hitung udah ada. Nanti Ibu catat ya. Ibu bikin aja tanda ya, kertas gitu. Ibu ciriin di situ ya. Nah terus yang kedua, Ibu tipnya agar kita nggak bosan supaya cepet hatam, kalau bisa beli Qurannya yang per juz. Beli Qurannya yang per juz. Juz. Jadi kalau satu, ini saya udah ngerasain Bu, udah ngerasain kenapa? Udah tinggal selembar nih, sayang banget, nambahin lagi gitu Bu. Itu bisa satu waktu bisa 2 juz, bisa 3 juz. Itu kalau yang udah lancar. Kalau yang belum lancar, tipnya udah Ibu mah jangan ngitung apa-apa. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. 5 kali waktu Ibu udah dapat 10, 20 lembar. Karena kan 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar ya. Insya Allah sebulan Ibu bisa hatam gitu ya. Itu tipnya supaya kita nggak jenuh. Setan kan kalau kita lagi baca Quran seneng niup Pak ya, niup. Tadi kan Ustazah juga kan udah ya, setan tuh ngegoda begitu Ibu ya. Perempuan yang nggak bisa menjaga harga dirinya, lihat aja dah, itu besi Ibu ya, dari buah dadanya ditusuk sampai keluar ke lubang duburnya. Mending kalau pakai kayu sakit enak lah, kalau pakai besi dari pantat ya Bu ya. Terus mulutnya keluar nanah Ibu terus menerus, orang yang banyak bersaksi palsu, gibah. Makanya Ibu kalau mau diajak hal-hal yang nggak baik gitu, bener kan, nggak tahu orang saya nggak lihat, jangan gitu. Itu namanya saksi palsu ya. Itu hati-hati Ibu. Nanti di bulan Ramadan akan terjadi setan-setan itu walaupun dibelenggu tapi dia bebas untuk menggoda ya. Setan itu lebih banyak daripada manusia Ibu. Makanya kenapa kalau kita sholat selalu Bu, luruskan syaf, kalau bahasa Indonesia suruh lurusin syaf ya. Rapatkan. Kenapa? Kalau ada celah di situ ada setan. Celahnya gede, Ibu di sini, ono di sono. Tuh mungkin kakeknya setan, neneknya setan, bapaknya setan, semuanya kumpul di sini gitu. Makanya harus betul-betul lurus ya. Sop jangan sampai jauh, jangan sampai ada celah terlalu lebar. Itu setan. Sama orang sholat aja dia masih bisa ngegoda, ya apalagi yang lagi ngelamun, kan begitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Karena kewajiban sholat itu Ibu yang pertama Islam. Kewajiban sholat yang pertama dia harus Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal.
Yang keempat sehat. Yang kelima mukimin, orang sini. Kalau musafir, andaikan dia tidak mampu untuk berpuasa, tidak jadi masalah. Ibu pergi umroh juga di bulan Ramadan, ibu nggak puasa, nggak masalah. Cuma sayang aja. Ya. Yang keenam sudah suci, suci dari haid, suci dari nifas kalau yang habis ngelahirin. Ya. Jadi ada 6 syaratnya untuk berpuasa. Ya. Makanya kalau ibu nggak berpuasa, ya. Nah, tadi kan syaratnya berakal kan. Orang yang berakal berarti nggak gila ya. Nah, kalau ibu nggak mau puasa, ya itu termasuk sama dengan orang gila yang nggak punya akal, ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan ya. Ini insya Allah akan bermanfaat. Kita uji coba, ya kita amalkan selama bulan Ramadan. Bagaimana nanti keadaannya? Kita baca yasinnya itu ibu ya. Yang biasa-biasa yasinnya lurus-lurus saja. Coba ibu seperti itu, gitu ya. Subuhnya nanti ditambahin yang 7. Kalau ya misalnya nanti apa aja deh ibu dalam rangka yang dimana waktunya malam misalnya mau yang 41, terus yang subuhnya 7 atau yang subuhnya 41, yang lainnya 7. Coba kita belajar seperti itu ya. Alhamdulillah. Mungkin itu aja ibu yang saya dapat sampaikan pada hari ini ya. Sekali lagi saya mengucapkan dari Ketua Majelis Taklim Al-Fat, pembimbing Majelis Taklim Al-Fat ya, dan para donatur baik yang diperuntukkan khususnya untuk pribadi saya dan juga untuk kaum duafa dan yatimnya. Saya yakin dan percaya semuanya ibu pasti ikhlas. Dengan keikhlasan akan dibalas oleh Allah dengan yang berlipat ganda keberkahan. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih, jazakillah bil khair, khairan kasiron. Ya, semuanya saya. Dan saya terakhir minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, ya, baik itu disengaja, apalagi yang enggak disengaja. Yang disengaja salah ngomong. Ya Bu ya. Disengaja maupun yang tidak disengaja, ya Bu ya. Saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada pembimbing Al-Fat, Ibu Ustazah Hajawani Purwaningsi, kepada Ketua Neng Eni Kartini ya, dan para donatur semuanya sekali lagi. Terutama juga kepada ya teman-teman dekat dah, teman-teman seperjuangan ya. Dimaafin kan Bu? Nah, kalau ibu-ibu semuanya sudah saya maafkan. Untuk itu kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah, pertemuan sampai perpisahan kita kembali ke rumah masing-masing mendapat berkah dan ridhonya. Saya pesan ibu kalau ada informasi yang urgent, ibu telepon saya. Walaupun kita sudah tidak bersama lagi di selama bulan Ramadan ya. Kalau ada apa-apa telepon aja ya, atau datang ke rumah saya kalau ada yang sifatnya urgent gitu ya Bu ya. Nah mungkin itu ibu kita fatihahkan dulu untuk Shahibatul Bait dengan Ketua Majelis Taklim dan Jamaah Al-Fatnya ya. Kita khususin mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah ilmunya, berkah keluarganya, sehingga bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah. Ya, dan kita semuanya yang hadir di sini pun demikian. Mudah-mudahan doa kita diberikan keberkahan di bulan Rajab, alhamdulillah berkah. Di bulan Sya'ban, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok detik-detiknya ya terakhir kita daripada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita sampai berpuasa ya Bu ya, mendapatkan puasa yang khusus bil khusus yang dilaksanakan, dikerjakan oleh para nabi, para sahabat-sahabat Nabi. Kita sebagai pengikutnya bisa menjalankan, artinya di samping menahan haus dan lapar, ya tidak berjima, yang punya suami di siang hari, dan jokir dan batinnya pun kita berpuasa. Insya Allah akan mendapatkan pahala puasa seperti bulan purnama yang selalu bersinar, dan insya Allah kita akan dipertemukan lagi nanti di bulan Syawal yang akan datang. Ala hadhihi wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kulluhum wa ila hadrah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani wali Allah Baghdad, Tuan Syekh Muhammad Saman bil qabuli wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'nil dhahira wa batinan ya arhamar rahimina yarhamna. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya mukhilal aqwala qawil halana ila ahsanil hal wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana khususan sahibatul bait. Ya mufarrija farija anna hammana wa ghammana farjan ajila birahmatika ya arhamar rahimina irhamna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.